Di jantung ibu kota Indonesia, Jakarta. Prioritas dari segala bentuk pembangunan. Namun, problematika tetap muncul setiap harinya. Mulai dari kemiskinan, pendidikan, serta ketidakmerataannya pembangunan wilayah. Dengan segala permasalahan yang ada, lantas, di manakah sang keadilan? Berbagai cara telah dilakukan untuk mewujudkannya. Seluruh wilayah di Indonesia berlomba-lomba demi meraih keadilan, termasuk ibu kota kita tercinta, Jakarta. Yalah, semacam kesejahteraan yang diberikan oleh negara kepada setiap masyarakat di negaranya. Ya, masih banyak yang kalau ibu bilang masih banyak yang kayak teraniaya lah ya istilahnya. Belum adil banget. Setiap orang berhak mendapatkan hak dan perlakuannya yang adil dan setara tanpa diskriminasi dalam hal ekonomi, pendidikan, kesejahteraan, kesehatan, hukum, dan yang lainnya. Keadilan di Jakarta bukan sekedar hukum tertulis, tetapi juga tentang bagaimana setiap warga merasakan hak yang sama. Saya ke kantor desa nih, ngurusin surat apa gitu. Bila kalau kita nggak kenal sama orang di kantor itu, kita disuruh lama kan, gitu lah ya. Ini kalau itu namanya orang bawah yang nggak adil kayak gini contoh kayak kemarin tuh waktu pembagian sembako di istana. Kan ibu ngantri. Kata udah stop, ini nggak boleh batasnya ini. Tapi giran yang penjaga itu kenal sama ibu-ibu, dia disuruh masuk. Jangan ibu nggak boleh masuk. Ya di barisan antrian itu kan nggak adil. Iya. Sedangkan datangnya malah duluan ibu. Nah, itu aja udah nggak adil kan? Dalam hal pendidikan, kebetulan saya punya anak yang spesial atau ABK, anak berkebutuhan khusus. Saya merasa anak saya tidak mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Contohnya, saya pernah datang ke sebuah sekolah SD inklusi yang disebut inklusi. Yang setahu saya kalau SD inklusi itu adalah tidak membedakan antara anak ABK dengan anak normal. Tetapi ternyata anak saya tidak diterima dengan alasan satu, kuota terbatas, dua, SDM mereka memang belum siap, tiga, bahkan mereka menyarankan supaya anak saya itu dimasukkan ke sekolah khusus. Setiap warga Indonesia tentu memiliki sudut pandang yang beragam dalam menyikapi keadilan. Beberapa di antaranya beranggapan bahwa keadilan di Jakarta sudah cukup ideal. Namun, tak sedikit juga yang beranggapan sebaliknya. Perbedaan itu pula yang kerap menimbulkan pertentangan di masyarakat. Mungkin secara bantuan sosialnya sudah mulai merata, dapat yang kayak bantuan-bantuan kayak beras atau bahan pokoknya dapat. Tapi mungkin yang kerasa agak sulit itu masyarakat menengahnya, karena kalau dianggap masyarakat kurang juga enggak, termasuk yang lebih juga enggak. Jadi subsidinya tuh belum dapat lah. Kalau memang bilang adil ya belum adil. Ya kalau adil tuh semua tuh nggak ada yang tidur di jalanan, yang jualan dikejar-kejar kayak Satpol PP nggak boleh jualan. Sedangkan yang punya uang kan bisa nyewa ruko. Kalau kayak gitu gini kan namanya dagang di jalan, nggak bisa nyewa ruko. Keadilan ya, itu dari sudut pandang orang itu pasti berbeda-beda karena melihat dari kepentingannya. Ada orang yang karena kepentingannya sudah terpenuhi, dia bilang adil. Tapi ada orang yang karena kepentingannya belum terpenuhi, mereka bilang tidak adil gitu. Jadi kalau menurut saya di Jakarta ini ya bisa dibilang belum sepenuhnya adil sih. Seiring berjalannya waktu, banyak gagasan mulai dikemukakan sebagai jalan keluar. Hal yang diperlukan adalah menanamkan kesadaran dan kemauan bersama sebagai fondasi untuk merealisasikannya. Mungkin
dengan cara dibuat peraturan yang lebih spesifik dan jelas. Terus juga pada lapangannya kayak pemberian subsidi atau pelayanannya lebih tepat ke tiap golongan masyarakatnya. Harus di pemimpinnya ya harus gimana ya, dilihat lah yang di bawah, jangan yang cuman sekedar laporan, harusnya ninjau ke bawah. Karena kan pemimpin cuma dengar laporan. Oh ini ini aman, ini sejahtera, ini dia nggak tahu yang di bawah kayak gimana nyari makannya. Pengawasan harus ada evaluasi gitu. Karena kan pemerintah dalam hal ini itu taunya kan sudah membuat aturan atau sudah membuat kebijakan. Nah, sementara yang mendapatkan atau merasakan adil atau tidak itu kan masyarakat gitu. Jadi kalau misalnya masih ada atau bahkan banyak dari masyarakat yang mengadukan nasibnya kalau belum diperlakukan secara adil atau belum mendapatkan haknya yang merata, nah itu berarti masyarakat itu merasa belum mendapatkan keadilan. Itu tadi saya bilang itu memang harus ada pengawasan dan evaluasi. Opini dan aspirasi masyarakat mencerminkan kepedulian mereka dan bisa menjadi tanda bahwa harapan itu masih ada. Harapan bagi kita, generasi penerus bangsa, untuk terus melangkah maju dan memperjuangkan keadilan yang seharusnya menjadi milik kita. Menjalani hidup secara adil adalah hak yang telah lama patut diperjuangkan. Berperilakulah selayaknya kita ingin diperlakukan.